Jadi kami dari mahasiswa Universitas Pasundan izin buat mewawancara mengenai komunikasi strategis UMKM Coffee Shop Parma ini. Oke. Sebelumnya saya mau bisa memperkenalkan diri dulu. Kalau A-nya sebagai apa di sini? Oke, nama saya Irman Firmansyah. Saya di Parma ini di divisi marketing sebetulnya. Jadi di sini saya yang menghandle social media manajemennya Parma, sampai ke content creationnya, sampai ke campaign-nya juga. Yang pertama, saya ingin mengetahui apa sih latar belakang coffee shop ini? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang Parma sendiri, jadi basically visi dari si ownernya tuh ingin membentuk satu tempat komunitas baru lah di Bandung. Karena kan kalau misalkan kita lihat dari namanya Parma Wallaby, kan sebenarnya itu hewan dari Australia. Jadi hewan Parma Wallaby itu secara apa ya istilahnya, pokoknya dia tuh adalah hewan yang berkelompok gitu. Jadi kita berusaha untuk bikin, yaudah kita bikin kelompok baru udah di Bandung gitu, di Jalan Patuha ini. Nah itu sih harapan visi dari si ownernya waktu bikin brand Parma ini. Selain latar belakang dari Parma ini, apa sih hal unik yang jadi ikon Parma ini? Sebetulnya kalau misalkan di Parma yang jadi USP-nya itu ada di signature breakfast-nya kita. Jadi konsep breakfast kita itu konsep breakfast yang baru, dimana ketika orang datang mereka nggak pilih menu. Jadi kita kasih kertas, harganya sama gitu semuanya, 3 pieces harganya sama. Nanti mereka pilih mau apa-apa-apanya. Mereka yang pilih customize your own breakfast gitu. Sejauh ini sebetulnya konsep itu baru ada di Bali aja. Jadi kita USP-nya ada di sana. Oh, sebelumnya buat Parma ini tuh cabangnya ada banyak ya? Enggak, ini cabang pertama. Jadi konsep breakfast yang tadi baru ada di Bali. Nah, kita yang implementasi di Bandung, kita bikin di Parma gitu. Untuk nilai jual utama dari coffee shop ini apa? Yang tadi sih sebetulnya. Jadi kita heavy di breakfast-nya. Makanya kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Kenapa jam 1 malam? Karena kita juga kejar si market untuk anak-anak muda yang nongkrong. Biasanya kan pada malam-malam datangnya. Jadi kita ngejar pagi-pagi bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, malamnya anak-anak muda yang nongkrong. Sekarang saya mau masuk dalam dunia usaha strategi komunikasi. Bagaimana sih merancang strategi komunikasi untuk menarik pelanggan baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama? Kalau untuk pelanggan baru, menariknya ya yang pertama pasti promosi sosial media. Yang kedua, kita bikin campaign-campaign yang menarik, promo-promo, campaign-campaign menarik supaya orang mau datang ke sini gitu kan. Kalau misalkan untuk retention ya, bikin orang untuk balik lagi ke sini, itu sebetulnya dari produk sih. Kita pasti kasih produk yang excellence. Kalau misalkan orang suka, mereka akan balik lagi automatically gitu kan. Tapi kita juga buat kayak voucher diskon untuk next visit gitu kan, atau kayak loyalty card. Itu kan sebenarnya salah satu campaign yang kita bikin supaya orang balik lagi sini, itu retentionnya. Kalau untuk mengelola kayak marketingnya itu ada timnya apa dikelola sama ownernya sendiri? Ada timnya Kak. Jadi aku kebetulan di sini sebagai orang marketingnya. Aku di sini sebagai graphic designer, motion, videografernya juga, gitu kan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan sosial media dan output campaign marketing itu keluar dari aku. Kalau untuk Parma sendiri biasanya kalau untuk mempromosikan lewat sosial media itu lewat apa aja biasanya? Kita ada di Instagram sama di TikTok sih sebetulnya, tapi lebih heavy-nya di Instagram. Jadi kita TikTok tuh hanya kita tarik KOL influencer untuk bikin konten di TikTok, nanti kita repost. Sebetulnya aktivasinya hanya sampai sana aja kalau di TikTok. Jadi kita heavy kontennya di Instagram untuk showcasing apa sih produk kita, USP kita dan lain-lainnya. Oke, dilanjut sama aku ya. Oke, boleh. Untuk setiap target market tertentu nih kan pasti punya karakteristik yang berbeda-beda nih. Gimana untuk cara ngatasin komunikasi sama merekanya? Oke, yang pertama karena seperti yang aku bilang tadi, kita kenapa buka jam 6 pagi sampai jam 1 malam, karena kita punya 2 segmen market yang beda nih.
ketika kita buka pagi, target market kita tuh adalah target market breakfast gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang antar anaknya sekolah, karena di sini dekat sekolah juga by the way. Jadi sebetulnya strategi marketing komunikasi yang kita lakukan itu lebih konvensional caranya, dengan cara kita pakai banner, kita bagi-bagi flyer gitu loh, karena itu medianya lebih mudah dicerna oleh mereka gitu loh. Nah, sedangkan untuk target-target nongkrongnya itu biasanya datangnya dari influencer. Jadi KOL yang kita undang itu akan ngedatengin masa yang itu datangnya lewat sosial media gitu loh. Biasanya anak muda yang datangnya kayak gitu. Untuk kalau misalkan ada anak muda kan gaya bicaranya beda-beda ya nih. Berarti untuk menyesuaikan gaya komunikasinya juga pasti beda-beda dong. Betul. Kalau untuk itu sendiri, aku juga udah beberapa kali melakukan eksperimen ya istilahnya. Karena kan secara komunikasi, apakah kita secara brand mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu kan? Bahasa Indonesia mau yang formal atau yang nggak formal gitu kan? Karena market kita lumayan beda nih segmentasinya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak mungkin dong nggak formal gitu loh. Anak muda pun nggak mungkin dong pakai bahasa apa istilahnya bahasa Inggris juga kadang mereka nggak ngerti gitu loh. Jadi sebetulnya untuk itu kita masih experimenting, jujur, karena kita pun baru buka di Januari ini kan. Tapi sejauh ini promo-promo dan campaign-campaign yang kita sampaikan bisa dicerna kok sama audiens kita, gitu. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan yang lebih ke strategi promosi yang lebih dijalanin, boleh? Boleh. Nah, sejauh mana efektivitas promosi digital yang udah dijalanin sama promosi konvensional menurut kakaknya? Kalau misalkan promosi digital sebetulnya gimana ya, 50-50 sih. Karena ya tadi balik lagi tadi, target market kita yang bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita kasih flyer dengan tulisan promo, mereka makan gitu kan. Anak muda yang kita bikin instastory ada potongan harga, mereka makan juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin promosi, ya sesuaikan dengan si target marketnya aja sih. Keberhasilannya ya 70-80% pasti kemakan kalau misalkan itu adalah media yang bisa dicerna sama mereka gitu loh. Selain promosi dari firmanya sendiri nih, apa ada juga kayak ngejalanin kerjasama sama pihak lain untuk kampanyenya sendiri? Campaign kolaborasi pasti ada. Jadi kalau misalkan untuk kita sendiri, karena kita ngejarnya itu breakfast dan pagi, kita pernah kolaborasi sama kayak klub lari gitu kan. Jadi kita sporty banget nih di bulan Juni ini kita Parma sporty banget. Kita kolaborasi sama klub lari. Kita suka pedal. Kita kolaborasi sama klub pedal. Kita bikin klub pedal juga gitu kan. Jadi nanti kita jualan kopinya di lapang pedal. Ada orang foto segala macam. Nah, itu sebetulnya salah satu cara kita untuk ngikutin perkembangan zaman yang sesuai dengan vision brandnya si Parma itu sendiri. Terus juga tadi kan kakaknya bilang udah kolaborasi sama influencer kan. Nah, dampaknya sendiri dari influencer itu ada apa? Itu oke sih sebetulnya, dampaknya ada juga. Jadi setiap bulan itu kita ngedatengin sekitar 20-30 KOL. Kita kasih produk gratis, mereka review gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita buka TikTok, cari sarapan Nordic Bandung, itu yang keluar pasti Parma Surf kayak gitu. Jadi kita spreading buzzword lewat TikTok, lewat KOL, itu works. Oke, lanjut dalam menjalankan strategi komunikasi ini, pastinya kan ada tantangan yang dihadapin ya. Nah, apa aja tuh tantangan komunikasi atau pemasaran yang pernah dihadapi sama coffee shop ini? Yang pertama, yang tadi aku udah bilang, gaya istilahnya brand voice kita tuh mau dibuat seperti apa sih? Apakah kita bahasa Indonesia formal, non formal, pakai bahasa Inggris? Itu kita agak sulit untuk menentukan. Kenapa? Karena ya tadi target market kita tuh range-nya loncat banget dari anak muda sampai ke opa-oma gitu loh. Jadi itu pasti agak sulit. Jadi kadang kita mengakalinya kalau misalkan ada campaign yang emang arahnya itu adalah
untuk ibu anak, untuk opa oma gitu kan kita pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau campaign-campaign yang skena lah istilahnya, ya udah kita full rata kanan bahasa Inggris saya gitu. Secara visual pun kita bedain. Kalau yang opa oma si flyer-flyer kita, poster-poster kita digedein, makanannya fotonya digedein gitu kan. Kayak gitu sih sebetulnya. Media sosial kan sekarang bisa jadi bumerang ya buat kita sendiri. Nah, gimana tuh cara mengatasi krisis komunikasi atau komentar-komentar negatif yang muncul? Kalau misalkan itu sebetulnya ya namanya juga restoran, apalagi apa ya istilahnya operasional tuh di luar ranah kita lah. Kita sebagai orang marketing, kita tugasnya hanya ngedatengin foot traffic ke dalam restoran gitu kan. Ketika udah di restoran, orang operasional makanannya lama lah, makanannya dingin lah, makanannya nggak sesuai ekspektasi lah, itu kan istilahnya di luar kuasa kita ya. Yang kita bisa bilang ya udah say sorry gitu kan, next visit kita kasih complimentary on the house gitu kan, kalau misalkan mereka mau percaya lagi sama kita. Sebetulnya dengan say sorry dan kasih kompensasi itu aku pikir udah jadi hal yang memang cukup lah istilahnya untuk ngeganti experience mereka gitu. Oke, sebagai penutupnya kita nih pengen tahu nih harapan kakaknya untuk perkembangan usaha ininya ke depannya gimana? Apa harapan yang bakal harapannya sih ya sebetulnya supaya Parmaserve jadi lebih besar aja ya, buka franchise, buka cabang. Tapi kalau misalnya ngomongin itu harusnya soon Parmaserve 2.0, 3.0 lagi dibangun sini, lagi dalam tahap pitching. Ya. Jadi ya harapannya sustain aja sih sebetulnya, karena ngomongin konsep breakfast dan Bandung tuh sebetulnya agak kurang masuk. Karena orang Bandung juga kalau sarapan ya bubur dan nasi kuning, nasi uduk aja mendingan gitu daripada ke Parma. Oke. Ya, makasih untuk itunya. Makasih untuk waktunya. Maaf mengganggu. Paling segitu dari saya. Oke.